Ya, kemarin sempat diprediksi curah hujan yang terjadi di kawasan Jakarta hingga Bogor, Jawa Barat mengalami peningkatan intensitas nanti malam. Bahkan karena luasnya wilayah yang akan diguyur hujan membuat warga ibu kota khususnya Jakarta waspada lagi terhadap banjir. Ya, lantas bagaimana prediksi cuaca hari ini? Berikut laporan reporter dari Erik Kumaryadi dan juru kamera Bobby Tobing dari BMKG Jakarta. Hujan yang telah mengguyur Jakarta sejak hari Minggu kemarin diprediksi akan kembali mengguyur beberapa wilayah di Jakarta. Saat ini saya sedang bersama Bapak Fahri Rajab, Kepala Bidang Informasi Meteorologi Publik dari kantor BMKG. Selamat pagi Pak Fahri. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Fahri. Bisa diceritakan sedikit prediksi untuk potensi hujan 2-3 hari ke depan seperti apa Pak Fahri? Iya, untuk Jabodetabek dalam 2 hingga 3 hari ke depan ini memang masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama terjadi di pagi hari dan sore hari. Kalau dari sebarannya memang cukup merata walaupun konsentrasi lebih tinggi terjadi di utara ya, di sekitar Teluk Jakarta. Jadi untuk puncaknya sendiri apakah kemarin di tanggal 9 potensi hujan apakah akan belum puncaknya itu Pak? Dari prediksi kami memang puncak musim hujan 2015 di Jabodetabek itu antara 10 hari terakhir Januari hingga 10 hari pertama Februari. Dan dari catatan curah hujan terakhir sampai dengan hari ini, memang kejadian hujan pada tanggal 9 kemarin itu masih tercatat sebagai curah hujan tertinggi, Mas, yaitu 367 mm dalam satu hari. Ini udah kategori sangat tinggi ya. Bahkan kalau kita lihat historisnya, ya bisa kita katakan dalam 38 tahun terakhir itu belum pernah sampai setinggi itu gitu loh ya. Jadi dugaan kami memang itulah tanggal 9 kemarin lah puncak hujan tertinggi di Jabodetabek. Untuk himbauannya Pak bagi masyarakat Pak untuk potensi hujan kembali ke depannya seperti apa Pak? Ya memang walaupun dugaan kita puncak hujannya sudah terjadi, tapi bukan berarti setelah itu tidak ada hujan. Ya, tetap potensi hujan masih ada, jadi tetap kita tingkatkan kewaspadaan. Potensi hujan masih ada yang bisa mengakibatkan genangan-genangan, terutama untuk para pengendara ya. Ketika melintasi jalanan yang tergenang itu agar berhati-hati karena bisa jadi ada lubang atau apa gitu ya, itu bahaya. Kemudian nanti pun setelah musim hujan selesai ataupun ketika sudah hujan selesai, kita masih tetap harus waspada terhadap penyebaran penyakit karena biasanya setelah hujan itu akan ada sisa-sisa genangan air itu seperti di pot tanaman atau di kaleng-kaleng bekas itu ya, yang merupakan tempat tumbuhnya jentik-jentik nyamuk demam berdarah. Itu yang perlu kita waspadai. Ya, akankah hujan seperti yang terjadi hari Minggu lalu dan membuat banyak wilayah di Jakarta khususnya tergenang air berpotensi terulang? Atau bahkan kali ini cakupan wilayah yang tergenang bisa meluas? Untuk membahasnya sudah bersama kami Kepala Bidang Peringatan Dini BMKG Kuku Budianto. Selamat siang Pak Kuku. Selamat siang Pak Kuku. Pak Kuku, ya. Kemarin itu kita sempat mendengar kabar begitu ya, warga Jakarta dibuat deg-degan begitu karena disebutkan hari Kamis malam ini ya, sampai besok pagi ini potensi hujan tinggi dan mungkin banjir besar terjadi pada besok. Nah, kemudian ini kita pengen tahu update-nya nih Pak, ya, jangan-jangan ada perubahan atau enggak nih sebetulnya. Padahal pagi tadi sudah cukup gembira, wah bangun tidur tidak turun hujan. Berarti lancar sih semoga untuk aktivitas hari ini. Gimana Pak? Ya baik, jadi memang itu yang kami sampaikan adalah data yang per tanggal 10 ya. Tanggal 10 memang kondisi di tanggal 12 itu ada peningkatan. Kemudian tadi pagi ada running model ya istilah kami, bahwa itu data kita perbarui bahwa ada hujan di hari ini, akan tapi sore hingga dini hari itu intensitasnya menurun satu level, jadi ringan hingga sedang. Berarti ini lebih rendah dibandingin yang kemarin Pak? Ya, lebih rendah dari perakiraan kita kemarin. Kemudian ada peningkatan lagi di tanggal 13-nya itu bahkan itu juga masih kita klaim karena memang datanya seperti itu, meningkat, ada indikasi lebat seluruh Jabodetabek.
Jadi ya harapan kami warga tetap waspada untuk potensi hujan-hujan lebat di bulan-bulan ini. Nah, data perubahan yang didapatkan oleh BMKG kalau sebelumnya sempat diinformasikan juga dan masyarakat juga cukup jadi sedikit waspada karena nanti malam diperkirakan akan hujan lebih deras. Data seperti apa yang didapatkan oleh BMKG? Pergerakan awankah mungkin atau pergerakan seperti apa yang bisa diinformasikan, Pak Kuku? Iya, kita mempunyai model perakiraan namanya ya, atau NWP, Numeric Weather Prediction. Jadi kita bisa memperakirakan 7 hari ke depan. Nah, kita update setiap 12 jam sekali. Jadi begitu data pengamatan yang kita dapat di seluruh Indonesia, bahkan Asia, bahkan dunia, kita dapat juga untuk merunning atau membuat inisial datanya, awal datanya itu dari pengamatan, kemudian kita running probabilitasnya atau kemungkinan terjadinya hujan ke depan itu seperti apa. Nah, itu kita perbarui 12 jam sekali. Nah, hasil terakhir bahwa emang kondisi untuk malam nanti itu menurun 1 level. Akan tapi di tanggal 13-nya itu masih kondisi tinggi dan overhead areanya masih Jabodetabek. Berarti agak mundur dikit begitu ya. Nah, kalau tanggal 13 nanti itu curah hujannya akan sama besarnya atau seperti apa sih? Iya, kita kategori lebat di sini adalah 50 mili sampai 100 ya. Nah, kita kategori lebat di model kami. Akan tapi kejadian tanggal 9 kemarin itu tercatat di wilayah utara, khususnya pengamatan kita di Tanjung Priok itu sebesar 360 mm per hari. Padahal normalnya di bulan Januari dalam sebulan itu 400 mm. Jadi sebulan saja gitu ya? Dalam sebulan 400 itu normal. Nah, kemarin turun dalam sehari. Jadi hujan yang kemarin itu juga sangat luar biasa, sangat lebat sekali. Hujan dalam sebulan diturunkan dalam sehari, pantas saja ya kita kemarin kelimpungan untuk beraktivitas selama 3 hari. Nah, tadi Pak Kuku menyebutkan kemungkinan besok 50 sampai 100 mili. Nah, itu bisa menyebabkan genangan air seperti kemarin atau seperti apa, Pak? Mengingat kan masih banyak juga yang belum surut ya genangan airnya. Iya, kalau banjir tidak banjir itu dampaknya atau faktornya banyak ya. Memang salah satu utamanya adalah curah hujan cukup tinggi. Nah, kemudian faktor lain adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap genangan-genangan. Apakah di situ drainasenya bagus, apakah air yang melimpas itu cepat masuk ke sungai dan cepat masuk ke lautan, apakah seperti itu. Nah, kalau itu terhambat tentu dampak banjirnya lebih luas begitu. Baik, Pak Kuku, kita akan lanjutkan lagi loh kita di segmen selanjutnya. Bisa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.